Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita kembali lagi belajar kimia. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kali ini kita akan mempelajari tentang hakikat ilmu kimia. Apa itu kimia, apa manfaat belajar kimia, dan lain sebagainya ya. Oke, nah sebelum kita mengenal apa itu kimia, Ustadz akan berikan satu contoh reaksi kimia. Dan ini cukup menarik. Ini juga garam, tapi bukan garam yang biasa kita konsumsi, tapi kita lihat garamnya. Nah, sekarang kita masuk ya ke inti dari pelajaran kita hari ini, yaitu tentang kimia, hakikat ilmu kimia. Sebenarnya apa sih kimia itu? Kimia insya Allah akan banyak manfaatnya ketika kita mengkaji dan mempelajarinya. Jadi sebagai seorang muslim harus ada orang yang benar-benar ahli di bidang ini, karena berbagai manfaat yang akan kita dapatkan dan kita rasakan. Yang pertama ini kita lihat, ini ada beberapa contoh produk atau aplikasi dari bidang kimia, khususnya di bidang kebersihan ya. Penggunaan sabun, pasta gigi, sampo, deterjen, pembersih lantai, atau produk-produk dari alat-alat pembersih lainnya. Nah, di gambar kedua, ini contoh dari penggunaan ilmu kimia di bidang farmasi, khususnya pengobatan herbal ya. Yang ini pengobatan sintesis. Jadi farmasi di bidang sintetik. Nah, ini bidang kosmetik. Jadi sebagai seorang muslim harus juga kita menggunakan bahan-bahan baku untuk obat-obatan, baik itu herbal ataupun ya sintesis yang memang halal. Begitupun dengan produk-produk untuk kosmetik. Harus diketahui bahwa komponen-komponennya adalah yang halal dan aman bagi kita atau keluarga kita atau masyarakat di sekitar kita. Yang ketiga ini bidang pangan ya. Ini juga sama. Jadi kalau misalnya bagaimana sih supaya makanan itu awet, bergizi, menarik, enak. Nah itu dipelajari juga dalam kimia pangan. Nanti di bab selanjutnya kita akan belajar tentang zat aditif pada makanan. Nah ini di gambar keempat, ini contoh penggunaan ilmu kimia di bidang pertanian. Jadi penggunaan pupuk itu tidak sembarangan. Baik itu jenisnya ataupun komposisinya atau takarannya itu harus pas. Dan itu harus dipelajarin. Kalau misalnya sembarang, misalnya tanahnya tanah asam, dikasih pupuk yang asam, yang ada tumbuhannya tidak berkembang dengan optimal.
bisa mati, atau kalaupun nanti berbuah itu buahnya tidak optimal atau yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini gambar kelima, ini aplikasi ilmu kimia di bidang energi ya. Ini bagaimana pengolahan minyak bumi, pengolahan mineral, pengolahan dari batu bara, dan lain sebagainya. Yang keenam, ini contoh-contoh aplikasi kimia di bidang polimer atau penggunaan plastik. Ini berbagai macam jenis-jenis plastik dan penggunaannya, manfaatnya, dan sifat-sifatnya tentunya berbeda antara jenis plastik yang satu dengan plastik yang lainnya. Dan ini dipelajarin di kimia polimer. Nah, kalau ngantuk harus perbaruin, harus dibanyakin misalnya cuci muka. Nah, ini. Atau sediakan air ketika kita belajar. Baik itu di rumah ataupun nanti di sekolah. Karena ketika kita menggunakan air, itu akan membantu mendapatkan suplai oksigen melalui air di mana oksigen terlarut di dalamnya. Yang ketujuh, penggunaan ilmu kimia di bidang hiburan, penggunaan petasan, penggunaan kembang api, dan juga aplikasi kimia di bidang militer ya. Ini penggunaan granat, bom dan lain sebagainya. Dan ini harus disimbangkan antara ilmu pengetahuan dengan akhlak. Jadi ketika ilmu kimia dengan berbagai macam manfaatnya digunakan oleh orang yang memiliki akhlak yang kurang baik, ya pasti akan merugikan, baik itu dirinya, keluarganya, ataupun masyarakatnya. Yang kedelapan, penggunaan aplikasi ilmu kimia di bidang nuklir. Nah, Indonesia itu salah satu penghasil uranium terbesar di dunia juga. Jadi harus ada ahli di bidang nuklir untuk mengembangkannya. Jepang walaupun luas wilayahnya itu tidak sebesar Indonesia, tapi dia sudah bisa mengoptimalkan penggunaan nuklir sehingga sudah banyak di sana pembangkit listriknya itu menggunakan tenaga nuklir. Kalau kita kan kebanyakan masih menggunakan tenaga air. Nah, di sana sudah banyak menggunakan tenaga nuklir. Bukan hanya untuk PLTN, tapi juga berbagai manfaat lainnya yang dari penggunaan bahan-bahan yang bersifat radioaktif. Nah, alhamdulillah ya. Jadi sangat banyak manfaat yang kita akan dapatkan atau kita rasakan ketika mempelajari kimia, atau ketika ada di antara kita yang akan menjadi seorang ahli kimia. Jadi kenapa kita harus belajar? Ya karena tadi manfaatnya insya Allah sangat banyak dan sangat kita rasakan banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti sistem penilaian dalam belajar kita nanti Ustadz akan ambil dari nilai karakter dan kepribadian. Karena yang paling penting itu adalah kepribadian, bukan nilai secara kognitifnya saja, walaupun itu juga penting. Yang kedua dari nilai kehadiran dan kedisiplinan. Yang ketiga dari nilai tugas dan catatan. Yang keempat dari nilai-nilai kognitif ya, baik itu nilai kuis, penilaian harian atau ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, atau penilaian akhir tahun. Nah, bisa jadi Ustadz dalam memberikan penilaian itu terdapat kesalahan, boleh nanti di cross check. Tapi yang paling penting, penilaian yang paling utama adalah penilaian dari Allah SWT. Jadi apa itu kimia? Kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi, struktur, sifat, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, zat yang satu dengan yang lainnya umumnya berbeda struktur. Nah, kira-kira bagaimana sifatnya? Sama atau beda ketika strukturnya berbeda? Nah, Ustadz kasih gambaran contoh, misalnya di sini ada dua zat ya, ada pensil dan ada intan. Sebenarnya pensil dan intan itu tersusun oleh atom atau unsur yang sama, yaitu karbon. Tetapi kenapa terlihat berbeda, baik itu kualitasnya, harganya, ya karena bentuk strukturnya yang berbeda, walaupun penyusunnya sama-sama karbon. Nah, ini contoh dari alat-alat yang biasa terdapat di lab kimia. Yang pertama ada jas lab, kacamata, masker, sepatu, sarung tangan. Nah, ini semuanya berfungsi untuk alat pelindungan diri kita. Jadi ketika kita menggunakan zat-zat yang mungkin berbahaya atau
kurang aman, kita harus melindungi diri kita dengan alat-alat ini. Kecuali kalau misalnya kita melakukan percobaannya itu menggunakan zat-zat atau alat-alat yang aman, mungkin kita boleh tidak menggunakannya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini contoh alat-alat lab kimia. Yang pertama ini adalah corong hisap. Gambar kedua adalah corong hisap beserta labunya. Yang ketiga corong pisah. Ini biasanya berfungsi untuk memisahkan dua cairan yang tidak saling larut atau yang tidak bercampur. Misalnya air sama minyak. Yang keempat adalah corong biasa ya. Nah, ini contoh alat-alat lab kimia yang terbuat dari porselen. Nah, ini namanya lumpang dan alu. Ini mungkin yang sering bersentuhan sama apotek ya. Ini mungkin pernah melihat atau mungkin orang tuanya yang seorang apoteker atau bidan atau tenaga kesehatan mungkin sangat familiar dengan alat ini. Ini namanya alu dan lumpang. Ini namanya plat tetes. Nah, ini tadi ya di slide sebelumnya ada, ini namanya corong hisap. Nah, ini yang ada tutupnya itu namanya cawan pembakaran. Ini namanya cawan penguapan. Nah, gambar pertama ini namanya gelas kimia atau gelas beker. Ini namanya gelas ukur. Yang ini namanya labu ukur atau labu takar. Dan yang paling kanan ini namanya labu Erlenmeyer. Nah, ini simbol-simbol yang mungkin kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau itu pergi ke suatu tempat atau mungkin ketika kita melihat suatu zat, ternyata oh ada simbol-simbol ini nih. Nah, kalau kita menemukan simbol yang seperti ini namanya zat-zat yang mudah meledak. Contoh di slide sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya, Ustaz sudah pernah menampakkan video tentang unsur-unsur yang dapat meledak dalam air, yaitu golongan alkali. Nah, ini simbol yang sebagai zat pengoksidasi. Ketika kita menemukan simbol ini, artinya zat-zat tersebut mudah terbakar. Kalau ada tanda plusnya, itu sangat mudah terbakar. Kalau ada gambar tengkorak, itu artinya beracun. Nah, kalau ada plusnya, itu sangat beracun. Kalau tanda silang namanya berbahaya. Kalau ada silang dan I, itu namanya zat yang mengiritasi. Nah, kalau ada cairan yang menetesin logam atau tangan, itu berarti zatnya bersifat korosif. Nah, kalau ada gambar pohon kering dan ikan yang terkapar, itu artinya zat tersebut berbahaya bagi lingkungan. Nah, ini simbol-simbol lain ketika mungkin kita menemukan di suatu kemasan produk atau di suatu tempat. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan penjelasannya dapat dipahami. Jika ada yang kurang paham boleh tanyakan melalui WA atau bertemu langsung ketika nanti sudah tidak pandemi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.